Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah di minggu yang spesial ini. Hari ini kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Kita akan bersekutu dengan darahnya dan tubuhnya. Mari kita siapkan hati kita datang dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sungguh berterima kasih atas karya keselamatanmu dalam hidup kami, di mana Engkau mencurahkan darahmu Tuhan 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan melayakkan setiap kami untuk datang kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga setiap kami layak masuk dalam hadirat-Mu dan boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, dan kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika Engkau ada bersama-sama kami, ada sukacita, ada damai sejahtera yang melebihi segala akal, menaungi hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita datang dengan sikap hormat kepada Tuhan. Ku kagum dan hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh indah tiada taranya dalam hidup kami. Haleluya. Engkau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku hormat akan Engkau, ku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kami hormat akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami menghormati hadirat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, haleluya. Kagum dan hormat akan Engkau, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Sungguh kami menghormati hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan
Inilah kekaguman kami akan Engkau Tuhan. Kami siap memuji Engkau lebih lagi. Kami rindu menyerukan nama-Mu, nama yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar. Dia tidak akan tergoyahkan. Janjinya ya dan amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Dia Tuhan yang maha besar, Dia Tuhan yang maha kuasa. Segala kuasa tunduk di dalam namanya. Haleluya. Katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kuasa tunduk di dalam nama Yesus. Mari kita serukan namanya yang luar biasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sungguh namanya sangat berkuasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bukan dengan barang fana setiap kita menerima keselamatan oleh karena darah yang mahal, darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di atas Kalvari. Setiap kita menerima pengampunan dosa.
Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita datang dengan sungguh-sungguh. Kita merenungkan akan pengorbanan Tuhan, akan kasih-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Bukan dengan barang fana ya Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah seperti yang Kau ingini dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami seturut dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tema firman Tuhan hari ini adalah berkat orang yang bermurah hati. Kita akan membuka Alkitab kita sama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan, di mana kami boleh beribadah, kami boleh memuji-muji, kami boleh mengagungkan nama-Mu. Urapi pemberitaan firman-Mu, beri kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, serta urapi hamba-Mu yang Kau telah persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, beberapa hari ini di media sosial atau di berita televisi juga ada, kita dihebohkan dengan berita satu keluarga dari keturunan Tionghoa dari kota Aceh yang bernama almarhum Bapak Akiditiu, yang mendonasikan hartanya untuk penanganan pandemi COVID sebesar 2 triliun. 2 triliun itu setara dengan 130 juta US dollar. Ini bukan sumbangan yang kecil, ini sumbangan yang amat sangat besar. Orang ini juga hampir tidak pernah muncul namanya dalam daftar orang-orang terkaya di Indonesia, apalagi orang terkaya di dunia, tapi sumbangannya itu bisa dikatakan justru terbesar, lebih besar dari orang yang hidup di dunia ini sebagai orang yang masuk daftar orang terkaya di dunia. Ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi kita sekalian. Orang seperti inilah yang disebut orang yang punya sifat murah hati. Ini dilakukan oleh keenam anaknya, karena beliau almarhum sudah meninggal 12 tahun yang lalu. Berarti dia juga sukses mendidik anaknya, memberikan teladan kepada anaknya bagaimana punya sikap bermurah hati, sikap peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudaraku sekalian, kalau kita membaca Alkitab, ada orang-orang seperti keluarga Tiu ini. Orang-orang yang menaruh peduli kepada orang-orang yang menderita, orang yang membutuhkan uluran tangan. Orang-orang kaya seperti ini juga dicatat di dalam Alkitab. Ada orang Samaria yang murah hati. Saya kira orang Samaria yang murah hati di dalam Lukas pasal 10 ini mirip-mirip dengan keluarga Tiu ini. Kenapa? Karena sama-sama bukan orang percaya Kristus, tetapi membuktikan bahwa dia mengasihi sesamanya dengan berbuat baik.
Di dalam Alkitab ada tipe atau kelompok orang-orang kaya atau kelompok orang-orang berduit dengan gaya atau jenisnya yang bermacam-macam. Ini juga mewakili orang-orang kaya di dunia ini. Ada kelompok yang pertama, orang-orang kaya yang begitu menaruh peduli sama orang-orang miskin, sama orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam perjanjian lama ada nama Boas. Dalam perjanjian baru ada perwira Kapernaum, ada Zakius waktu dia bertobat. Dia membagikan separuh hartanya untuk orang-orang miskin. Itu kelompok orang pertama yang muncul di dalam Alkitab. Orang-orang yang peduli dengan orang miskin. Dia kaya tapi dia gak sombong, malah peduli sama orang miskin. Tapi juga ada orang kaya di dalam Alkitab yang tutup mata, tidak peduli dengan orang miskin. Siapa itu? Contohnya adalah orang kaya dalam cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam Lukas 16. Itu orang kaya yang tutup mata dengan penderitaan orang miskin. Lebih buruk lagi, Yakobus pasal 5 ayat 4 mencatat ada orang kaya yang menghisap darah orang miskin. Artinya dia kaya hasil menahan upah para pegawainya, hasil korupsi mengambil bagian atau haknya orang miskin. Sampai sekarang kan masih ada ya Bapak Ibu saudaraku sekalian. Orang-orang yang tega mengambil haknya orang miskin. Misalnya dari dana bantuan sosial atau bansos yang disunat, diambil keuntungannya, kemudian diambil buat dirinya. Padahal dia juga sudah punya begitu banyak harta. Memang manusia itu begitu Bapak Ibu saudaraku sekalian. Gak ada puasnya kalau soal duit. Tidak ada cukupnya kalau soal uang. Dan tega melakukan hal itu. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat seperti itu. Yang bukan hanya tidak peduli sama orang miskin, tapi justru menghisap darah orang miskin. Dan Tuhan betul-betul marah sama orang seperti itu. Tapi Alkitab juga mencatat ada orang-orang kaya yang cinta pekerjaan Tuhan. Menanggung biaya pembangunan rumah Allah. Ada perwira Kapernaum, ada Kornelius, ada Yusuf Arimatea, Susana, Yohana istri Kusa. Ini orang-orang yang cinta Tuhan, kaya tapi cinta Tuhan. Orang-orang seperti ini tidak tutup mata dengan pekerjaan Allah. Dia tidak kaya dari menahan hak yang seharusnya diberikan untuk pekerjaan Allah. Kemudian Alkitab juga mencatat ada orang-orang yang kaya untuk dirinya sendiri, yang tamak, yang serakah, yang setiap hari yang dipikirkan cuman bagaimana menambah jumlah tabungannya, memperbesar lumbung-lumbungnya supaya bisa nampung lebih banyak harta. Ada orang kaya seperti itu. Di dalam Alkitab juga dicatat ada orang-orang yang kaya yang sebenarnya tidak kaya atau disebut berlagak kaya. Kelihatannya kaya tapi enggak kaya, pura-pura kaya. Itu dicatat di dalam Amsal 13 ayat 7. Sebaliknya ada yang pura-pura miskin tapi sebenarnya hartanya banyak. Dia kemana-mana, ke pasar, ya, ke mall, kadang-kadang pakai celana pendek, pakai kaos oblong, sendal jepit, tenteng plastik kresek warna hitam, isinya duit. Jadi ada kelompok orang kaya seperti itu di dalam Alkitab. Kira-kira kalau nanti saudara kaya atau saudara masuk kelompok orang kaya, saudara mau pilih jadi orang kaya yang mana? Orang kaya yang peduli sama orang miskin, orang yang menderita sama pekerjaan Tuhan, atau orang kaya yang tutup mata dengan orang miskin bahkan menghisap darah orang miskin?
Atau orang yang kaya tapi hanya untuk diri sendiri, bahkan sampai mengorbankan jiwanya sendiri demi harta kekayaannya, demi numpuk harta kekayaan. Atau orang kaya yang kaya untuk kerajaan Allah. Semoga saudara menjadi orang kaya yang murah hati. Ya, saudaraku sekalian, sama seperti Cornelius, sama seperti perwira Kapernaum, sama seperti Susana, Yohana istri Kusa, Yusuf Arimatea, atau tadi keluarga Tiu tadi yang punya hati untuk berbagi dengan sesamanya. Dari sini kita belajar Bapak Ibu saudaraku sekalian, bahwa yang namanya kaya itu bukan soal berapa harta yang bisa kita kumpulkan buat diri kita sendiri. Orang yang namanya disebut kaya, orang kaya itu tidak diukur dari bagaimana dia pintar mengumpulkan harta, tapi bagaimana juga dia bisa mendistribusikan, membagikan hartanya untuk orang yang membutuhkan. Di dalam Alkitab juga kalau kita membaca Alkitab, ada orang yang tadinya kaya tapi memilih untuk hidup miskin, bahkan justru dari kemiskinannya dia bisa memperkaya orang lain. Jadi ada orang yang kaya dengan menghisap darah orang miskin atau membuat orang miskin, tapi juga ada orang yang rela hidup miskin demi orang lain malah kaya. Siapa itu? Rasul Paulus. Paulus berkata sebagai orang miskin tapi memperkaya banyak orang. Jangan kebalik ya, sebagai orang kaya mempermiskin banyak orang. Orang Kristen seharusnya orang yang memperkaya banyak orang. Orang kenal saudara jadi sukses, orang kenal saudara jadi lebih mulia hidupnya, diberkati. Saudaraku sekalian, dari sini kita juga belajar bahwa sikap murah hati itu bukan monopoli orang kaya. Ada orang yang kaya yang murah hati, tapi tidak sedikit juga sebenarnya orang yang miskin tapi murah hati. Jadi yang miskin jangan minder, jangan berpikir, aduh, saya berarti gak bisa punya sifat murah hati karena saya miskin. Salah. Di dalam Alkitab, Yesus Kristus hanya memuji orang yang memberi persembahan itu bukan orang yang kaya tapi orang yang miskin. Siapa itu? Janda miskin yang memberi 2 peser. Itu sedikit sekali. Tapi itu dipuji lebih daripada orang-orang kaya yang memasukkan uang ke kotak persembahan pada waktu itu. 2 peser itu sedikit sekali, hanya 1.500-an. Itu sangat sedikit. Tapi Tuhan bilang bahwa janda ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memberikan tadi. Saudara, itulah spesialnya orang miskin. Orang miskin sama orang kaya sama-sama memberi tapi beda nilainya. Orang kaya memberi 1 juta. Dia masih punya pegangan puluhan, ratusan juta sampai mungkin miliaran. Dia gak ngalami kesulitan setelah dia memberi. Tapi orang miskin dia memberi 10.000, dia memberi 50.000. Dia bisa gak makan hari itu, dia bisa puasa. Dan orang seperti itu yang dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan janda ini setelah dia memberikan hartanya yang 2 peser, dia gak tahu dia makan apa. Dia mungkin juga dia gak makan 1 minggu, 2 minggu atau gak tahu gimana. Dia betul-betul sudah gak punya apa-apa. Jadi janda ini berarti dia betul-betul punya prinsip bahwa yang namanya orang murah hati itu bukan hanya orang kaya saja yang punya. Orang miskin juga bisa punya sifat murah hati. Janda miskin ini juga berarti dia tidak percaya ajaran 10% untuk Allah. Dia percaya 100% uangnya untuk Allah. Bukan untuk menghindari memberi 10%. Karena dia buktikan dia memberi 100%. Dia bukan tidak percaya 10% supaya gak memberi 10%. Dia gak percaya 10% karena dia bisa memberi 100%. Kalau kita lihat orang belajar memberikan persembahan mulai dari persentasi yang kecil ya kita harus hargai. Gak usah diledek, gak usah dihina. Cuman 10%, saya mah 100%.
Kalau memang dia mampunya 10%, mampunya 2%, mampunya 3%. Kalau saudara mampu 100% ya puji Tuhan. Tapi tidak perlu harus menghina orang yang mampu memberi 10% buat Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau kita membaca Alkitab juga, 3 hal terpenting yang disebutkan oleh Tuhan Yesus yang perlu dilakukan oleh semua orang yang dicatat dalam Taurat itu, salah satunya adalah belas kasihan atau murah hati. Jadi ada keadilan, ada belas kasihan, ada kesetiaan. Jadi itu penting sekali. Saking pentingnya Tuhan bilang, kamu jangan abaikan itu. Itu yang terpenting justru dari hukum Taurat. Orang yang punya sifat murah hati berarti orang yang sudah matang dalam mental maupun spiritual. Terlepas orang itu kenal Tuhan atau tidak, dia matang. Karena dari 9 buah roh Galatia 5, 22, 23, kemurahan masuk di dalamnya. Dan orang seperti itu juga orang yang hidup dalam kasih Kristus. Kasih secara Kristiani. Kenapa? Karena sifat murah hati juga masuk dalam salah satu dari 14 daftar karakteristik orang yang punya sifat kasih. Jadi jangan menyepelekan orang yang punya sifat murah hati, karena itu sifat yang luar biasa. Orang yang hidup dengan sifat ini juga meneladani sifat Allah. Yesus Kristus mengatakan, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Jadi kalau kita mengikuti ajaran Kristus dengan berperilaku murah hati, kita sedang mengikuti atau sedang meniru sifat Tuhan. Selain kekudusan yang disebutkan oleh Alkitab, hendaklah kamu kudus sama seperti Allah kudus, yang ditekankan sifat Allah adalah murah hatinya. Sama seperti Allah mengampuni, memaafkan semua orang yang jahat sama dia, demikian juga kita harus memaafkan dan berbaik hati kepada semua orang. Ciri orang yang murah hati minimal ada 2. Yang pertama, mudah memberi, dan yang kedua, tidak mudah menghakimi. Mudah memberi ini bicara soal tidak pelit. Tidak pelit soal apa nih? Tidak pelit soal kebaikan, berbagi dengan sesama. Tapi juga tidak pelit soal pengampunan. Di soal pengampunan kita bahas minggu depan. Walaupun tindakan bermurah hati, memberi terutama, itu suatu sifat yang mulia, yang baik. Tapi ada hal-hal yang juga bisa merusak nilai dari pemberian atau kebaikan kita, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yang pertama, ketika kita memberi, sikap kita kasar, memberi tapi kasar, memberi tapi tidak ramah. Jadi sayang kalau kita sudah punya sifat mulia dengan bermurah hati, menolong, berbagi kepada orang lain, tapi cara memberinya, sikapnya itu kasar, sinis. Nih, gitu. Sambil mukanya itu nggak enak, nada suaranya nggak enak. Misalnya kita mau menolong saudara kita yang nggak mampu, tapi sambil kita ngasih uang, sambil diomelin. Makanya jangan males lah jadi orang. Nah, itu mengurangi nilai murah hati kita. Atau mungkin orang tua kita datang, butuh pertolongan, butuh bantuan dana, uang. Kemudian kita ngomong sama pasangan kita, tuh orang tuamu datang, minta duit pasti. Dikasih sih, tapi mulut kita, cara kita ngasih itu menghilangkan berkat yang seharusnya kita terima. Mengurangi nilai makna dari pemberian itu. Yang kedua, pamrih. Kita memberi tetapi supaya dilihat orang kita baik. Kita memberi supaya kita dilihat orang rohani. Nah, itu memberi tapi pamrih. Tuhan Yesus berpesan, kalau tangan kananmu memberi, tangan kiri gak perlu tahu. Kalau kamu lakukan pemberian tetapi tujuannya supaya dipuji orang, kamu sudah dapat upahnya di dunia. Artinya kita sudah mendapat upah dari pemberian yang kita lakukan di dunia ini, dan kita sudah ambil. Waktu kita pulang ke surga, kita sudah gak dapat lagi. Kalau zaman media sosial seperti ini, ya kita memberi tapi difoto. Tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita foto. Ya tujuannya untuk publikasi katanya. Tapi sebenarnya supaya orang nilai kita rohani, baik. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita memberi untuk pekerjaan Allah. Harus
dipublish, harus diumumkan, nama saya harus ditulis. Ya, untuk pertanggungjawaban ya perlu. Tetapi kita yang tahu motivasi kita. Kalau bangun gedung gereja, ya nama saya nanti dimasukkan ya di tangga pertama di sana. Dan nama saya Wardo Yakubus nyumbang 1 miliar. Itu pamrih. Hal ketiga yang merusak pemberian kita adalah ketika kita memberi tapi hasil dari mengambil milik orang lain atau mencuri. Dalam cerita rakyat ada cerita mengenai si Pitung, ada Robin Hood. Orang-orang yang punya maksud baik. Dia nolong orang ya. Dia bantu orang tapi dari merampas orang lain. Kalau yang tadi motifnya salah. Tadi motifnya untuk yang pertama, yang kedua tadi kan motifnya supaya dipuji orang. Yang sekarang ini motifnya mungkin benar untuk nolong orang, tapi caranya yang salah. Caranya dari merampas orang-orang kaya dibagi kepada orang-orang miskin. Kalau zaman sekarang mungkin korupsi di kantor, korupsi di tempat kerja, lalu disumbangkan buat pekerjaan Tuhan, buat gereja untuk nolong anak yatim, piatu, orang-orang yang gak mampu. Katanya supaya hartanya dikuduskan. Enggak, itu tidak dibenarkan oleh Alkitab. Di dalam Alkitab juga diajarkan kalau kamu sudah bertobat, ya kamu belajar, enggak curi lagi. Kamu harus kerja dengan tanganmu, kamu dapat uang, baru uang itu kamu pakai untuk menolong orang lain. Nah, ini juga perlu kita mengerti Bapak Ibu Saudaraku sekalian, karena banyak orang itu berpikir bahwa enggak apa-apa saya menyumbang, yang penting untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang miskin. Masalah sumbernya dari mana enggak penting, penting sekali. Bahkan saya mengajarkan juga kepada anak-anak kami, kepada anak saya. Saya tentu bersyukur kalau misalnya lihat anak saya membantu orang, menolong orang, tapi saya tanamkan juga sumbernya harus benar. Saya kasih contoh, misalnya suatu kali dulu Theo waktu mungkin kelas 1 atau 2 SMP, saya lupa. Saya biasa kasih uang saku pada waktu uangnya mungkin 50.000 gitu. Biasanya saya kasih 5.000 dan dia balikin kurang. Ternyata waktu saya tanya, dia ceritakan bahwa dia bantu temennya, teman sekelasnya yang gak sarapan atau gak makan dibantu. Ya saya tentu puji, saya apresiasi buat anak saya yang punya hati buat orang yang mungkin lapar gak makan, teman-teman sekolahnya. Tapi saya tanamkan kepada dia bahwa harusnya kamu membantu berdasarkan atau dari uang yang kamu punya, uang jajan kamu saja. Kalaupun harus pakai uang papi, kamu harus minta izin dulu. Bukan soal uangnya, tapi untuk penanaman nilai ke depan buat anak saya. Supaya satu hari nanti kalau kamu memberi, berilah dari hasil keringatmu sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian hal yang merusak yang lain juga dari pemberian adalah ketika kita memberi tapi gak tepat sasaran. Kita mau memberi perhatian kepada orang yang sakit, tapi perhatian kita malah mengganggu istirahatnya. Kita maksa datang padahal mau istirahat. Udah begitu di situ kita ngobrol ngalor ngidul, nggak pulang-pulang lagi. Udah nggak pulang kita makan lagi makanannya. Nggak bawa makanan malah makan di situ. Kan ada juga seperti itu. Kemudian ada kasus dalam Alkitab Marta Maria. Marta ini kan maksudnya baik. Dia mau memberi perhatian kepada Tuhan Yesus Kristus dengan melayani dia, tapi tidak tepat sasaran, tidak sesuai kebutuhan Yesus. Yang dibutuhkan Yesus waktu itu apa sih? Yang dibutuhkan cuman ketenangan. Tapi si Marta sibuk sana sini nyiapin makan, makanya ditegur sama Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi dia mau melayani tapi tidak tepat sasaran, malah maksa si Maria ini, saudarinya ini, untuk membantu dia. Nah itu kadang kan kita begitu ya, kita nolong orang tapi kita juga tidak tepat sasaran gitu loh. Termasuk memaksa orang-orang di sekitar kita juga berbuat seperti kita. Nih loh, aku sudah tolong banyak orang, kamu juga sama dong, tolong dong, jangan cuma saya. Nah itu gak baik. Itu merusak nilai pemberian kita. Saya kasih contoh lagi, misalnya ada seorang hamba Tuhan cerita. Hamba Tuhan seorang pendeta besar di Nigeria.
salah satu pendeta besar di sana bernama David Oyedepo. Satu kali ada jemaatnya yang masih muda pulang dari gereja, dia datang ke pendeta tersebut dan minta uang transport atau uang taksi untuk pulang. Karena dia nggak punya uang, mungkin juga untuk makan. Tetapi pendeta ini bilang, saya tidak kasih kamu uang. Kamu pulang, kamu masih muda, kamu jalan. Waktu kamu jalan, kamu nanti akan dapat ide untuk mendapatkan uang. Ya memang awalnya dia tersinggung, dia marah, kepahitan. Dia jalan kaki, mungkin berkilo-kilometer juga. Waktu dia jalan kaki benar, dia dapat ide. Dia ngeliat orang jualan minyak tanah di pinggir jalan. Ya singkat cerita, dia dari nol, dia usaha. Dia jadi orang yang kaya raya, bahkan bisa membelikan jet pribadi buat pendetanya tersebut. Waktu ditanya, kalau kamu waktu itu dikasih uang sama pendetamu kira-kira gimana? Dia bilang, mungkin saya gak akan jadi orang seperti sekarang. Membantu orang miskin itu baik. Membantu menolong orang yang gak punya itu baik. Tapi harus tepat sasaran juga. Jangan sampai bantuan kita membuat dia malas. Bantuan kita membuat dia tidak disiplin dan membuat dia tidak maksimal sebagaimana seharusnya. Itu saja Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang saya sampaikan hari ini. Dan di minggu yang akan datang kita lanjutkan mengenai berkat apa yang tersedia buat orang-orang yang seperti ini, yang mau bermurah hati bagi sesamanya dalam bentuk kepedulian, dan juga bagaimana praktek kita punya sikap murah hati soal tidak pelit mengampuni dan juga tidak mudah menghakimi sesama kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh memberkati kami. Biarlah kami disadarkan betapa pentingnya kami memiliki sifat murah hati, meneladani Allah sendiri, berbuat kebajikan bagi banyak orang dengan cara dan motif yang benar. Tolong kami ya Bapa, supaya kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang murah hati, yang mencerminkan sifat Bapa sendiri. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu yang sudah menyiapkan roti dan anggur atau pengganti roti dan anggur, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati. Tapi terlebih dahulu sekali lagi kita berdoa. Kita meminta kepada Tuhan menyucikan hati kita, juga roti dan anggur yang kita sudah siapkan, dan melayakkan kita untuk mengambil roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan. Sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus, mengambil roti sebagai lambang tubuh Kristus dan anggur sebagai lambang darah Kristus, memperingati kematian Kristus di kayu salib dan bagaimana kasih Kristus telah menyelamatkan hidup kami. Bapa, berkati hamba-Mu yang akan memandu sakramen perjamuan kudus ini dan juga setiap kami yang akan menikmatinya. Layakkan kami, kuduskan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya ketika kami mengambil roti dan anggur kami dilayakkan dan dianggap pantas. Bukan karena kebenaran kami sendiri, tetapi karena Engkau yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat roti di tangan sebelah kanan saudara, angkat lebih tinggi di atas kepalamu, dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin.
Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian bisa juga mempersiapkan anggur. Angkat lebih tinggi di atas kepala saudara di tangan sebelah kanan. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkat tanganmu, kedangkan tanganmu dan ucapkan syukur secara pribadi kepada Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Nya, terutama untuk anugerah keselamatan yang kita telah alami dan terima. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Kami diampuni, kami dilayakkan untuk kami boleh menjadi anak-anak Allah. Bukan karena kebenaran kami, tapi semata-mata karena kemurahan Allah. Biarlah melalui sakramen perjamuan kudus kami diingatkan betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami, dan kami mau hidup untuk kepentingan kerajaan-Mu. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami berdoa buat jemaat. Kami berdoa buat orang percaya di manapun mereka berada, saudara-saudara kami yang sedang berjuang, bergumul menghadapi pandemi ini, baik mereka yang mengalami dampak ekonomi, usaha mereka yang mengalami kesulitan, juga dampak kesehatan. Tuhan, tolong mereka. Mampukan mereka untuk melewati semua dengan mata hati yang tertuju kepada Tuhan. Tidak menjadi kecewa, tidak menyerah, dan tidak meninggalkan Tuhan. Tolong mereka semua. Berkati hamba-hamba-Mu yang dengan setia melayani pekerjaan-Mu dan mengambil peran mereka masing-masing dalam bentuk apapun yang mereka anggap sebagai satu ungkapan kasih mereka kepada Tuhan. Entah itu pelayan dalam bentuk materi mereka, pelayan dalam bentuk doa-doa, pelayan dalam bentuk persiapan seperti ini. Engkau yang akan memberkati mereka semua, bahwa segala jerilelah mereka tidak akan pernah sia-sia. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkan tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama ini berkati kita, berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.